Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan melaksanakan praktikum tentang pemeliharaan ayam kampung. Atau mungkin orang awam kebanyakan sering menyebut ayam buras. Walaupun istilah tersebut sebetulnya salah ya, karena walaupun ayam kampung itu sebetulnya juga ras, tapi karena sudah menjadi suatu darah daging ya, anggap aja itu sudah tepat walaupun keliru sekali lagi. Baik, kita mulai pemeliharaan untuk ayam kampung, anak-anakku semuanya. Tetapi sebelumnya, seperti praktikum-praktikum sebelumnya, saya mohon izin kepada pemilik video yang saya ambil videonya untuk memberikan pembelajaran, memberikan wawasan, pemahaman untuk anak-anakku semuanya, sehingga anak-anakku semuanya nanti bisa diharapkan untuk mengaplikasikan ilmu yang mungkin diperoleh bila ingin usaha peternak ayam kampung. Ya, sekali lagi saya tidak berpromosi ini link dari suatu YouTube ya, saya ambil, tapi yang penting adalah inti dari pembelajaran ini semuanya. Baik, kita ikuti untuk pemeliharaan ayam kampung. Tidak semudah yang dibayangkan. Kebanyakan orang selama ini hanya membudidayakan ayam kampung dengan cara kuno atau tradisional. Di kampung-kampung, masyarakat membuat kandang ala kadarnya, memberi pakan seadanya, dan kerap membiarkan ayam-ayamnya berkeliaran begitu saja. Begitu sore hari, ayam-ayam tersebut akan pulang sendiri ke kandangnya. Teknik memelihara ayam kampung yang demikian tidak begitu menguntungkan, sehingga banyak masyarakat yang hanya sebatas iseng memelihara ayam kampung. Seperti disampaikan tadi, jadi secara umum ya, pemeliharaan ayam kampung ya, itu masyarakat pedesaan masih model seperti apa yang disampaikan tadi. Jadi secara umum pemeliharaan ayam kampung di pedesaan itu di Indonesia lebih khusus lagi ya. Saya di Malaysia tidak tahu ya, tapi kemungkinan ada kemiripan ya. Jadi masyarakat pedesaan di Indonesia secara umum pemeliharaan ayam kampungnya adalah seperti tadi. Jadi dilepas bebas, kalau mungkin bahasa Indonesia sering disebut umbaran ya, bebas mencari nafkah sendiri. Jadi pagi keluar dari rumah mencari nafkah hidup sendiri, kemudian sore pulang kembali ke rumah. Jadi itu yang kebanyakan berlaku di masyarakat pedesaan di Indonesia, pemeliharaan seperti itu ya. Namun demikian, pemeliharaan seperti itu sebetulnya kalau dari kacamata saudara ingin menekuni untuk bisnis di ayam kampung, itu dari segi produktivitas memang kurang ya. Berarti saudara harus melakukan pemeliharaan yang mungkin lebih baik ya. Jadi dengan model mungkin paling tidak semi intensif atau syukur bisa intensif ya. Jadi mirip sebetulnya pemeliharaannya seperti di broiler kalau untuk orientasi untuk menghasilkan daging, dan juga mirip seperti di layer kalau untuk pemeliharaan yang orientasinya untuk menghasilkan telur ya. Namun perlu diingat bahwasanya ayam kampung itu adalah genetisnya tanda petik dibandingkan ayam komersial adalah kurang bagus ya. Jadi artinya kalau dipelihara seperti ayam komersial full pakannya dari pabrikan, katakanlah seperti itu, ataupun self mixing tetapi dengan bahan baku seperti bahan baku pabrik, tentunya secara efisiensi bisnis mungkin kurang efisien, karena genetisnya memang tidak memungkinkan untuk katakanlah dalam waktu yang instan untuk menghasilkan daging yang diharapkan, ataupun juga telur yang seperti yang diharapkan. Perlu diketahui contohnya secara umum ya, untuk di ayam kampung ya, ayam kampung ini paling untuk menghasilkan daging, katakanlah dari pemeliharaan itu paling cepat itu 2 bulan ya, paling cepat 2 bulan. Itu pun beratnya berkisar antara paling 500 sampai 800 gram ya, paling sekitar itu. Itu pun dengan manajemen pemeliharaan yang bagus ya. Manajemen pemeliharaan yang bagus mirip seperti di ayam komersial, tapi tentunya tidak full pakannya pakan seperti pakan komersial sekali lagi, karena memang secara efisiensi tidak masuk nantinya
ya, karena genetisnya tidak mendukung ya. Nanti saudara akan kita bahas di genetika ya, bahwasanya performa yang bagus itu harus kombinasi dari genetik yang bagus dan juga lingkungan yang bagus. Nanti sih kita singgung di genetika, ataupun mungkin sudah disinggung di di broiler di awal ya, di perkuliahan ya gitu. Kemudian kalau di petelur itu, kalau di ayam kampung, paling ayam kampung itu bisa berproduksi ya ratusan, itu pun paling hebat ya. Tidak seperti ayam komersial yang mungkin bisa hampir 300 lebih ya, 300 lebih dalam 1 tahunnya ya. Kalau ayam kampung sangat rendah ya. Paling ayam kampung yang bagus ya ayam kampung kalau di Indonesia ya, jenisnya adalah ayam kedu ya. Ayam kedu itu ayam yang mungkin secara produktivitas untuk telur paling bagus ya, ayam kedu. Itu pun yang kedu hitam paling bagus. Kemudian kalau di pedaging itu yang kalau ukuran besar ya seperti ayam pelung itu besar. Tetapi mungkin kalau nanti ya juga di video ini ada ya, kita lihat juga nanti ada modifikasi ya, nanti akan saya terangkan modifikasi cara membuatnya bagaimana, walaupun di video ini ada ayam chopper atau Jawa super ya. Baik, kita lanjutkan pemeliharaan untuk ayam kampung, kita lihat lanjut. Selain dijual, ayam kampung yang dipelihara masyarakat di perkampungan biasanya dijadikan untuk konsumsi sendiri tatkala Idul Fitri tiba. Banyak masyarakat di Indonesia yang mengeluh beberapa kendala dalam memelihara ayam kampung, pakan ayam yang mahal, ketersediaan lahan, hingga keterbatasan informasi tentang cara budidaya ayam kampung yang baik dan benar. Lalu adakah tipsnya sahabat agar sukses beternak ayam kampung ini dengan modal kecil? Dan inilah tips sukses budidaya ayam kampung dengan modal kecil versi dari Suksespedia. Pengadaan bibit atau anak ayam. Untuk lebih mengefektifkan beternak ayam kampung, sahabat bisa membeli langsung anak ayam yang baru menetas atau DOC. Jika kamu sabar, kamu bisa menunggu anak ayam yang menetas dari indukan yang dipelihara sebelumnya. Apabila sahabat mencoba budidaya ayam kampung dengan membeli DOC ayam kampung secara langsung, kamu bisa mempertimbangkan jumlah DOC yang akan kamu beli. Anak-anakku semuanya, kalau saudara ingin katakanlah lebih ngirit atau lebih efisien, ya memang meliharanya hasil dari penetasan sendiri ya, karena bisa menekan biaya dari beli DOC-nya. Karena setahu saya DOC untuk ayam kampung tuh termasuk mahal ya, bahkan di atas sedikit harganya dibandingkan dengan DOC untuk ayam komersial ya, di atas sedikit malahan. Setahu saya ayam kampung termasuk mahal ya, termasuk mahal. Jadi kalau mungkin saudara bisa lebih ngirit, efisien, ya saudara bisa menetaskan sendiri. Seperti di praktikum kemarin kan saudara sudah dapat ilmunya. Saudara mungkin beli mesin tetasnya atau bikin sendiri, kemudian saudara bisa melakukan penetasan sendiri, tentunya dengan memelihara jantan dan betina jadi satu. Dengan perbandingan paling tidak jantan 1 dengan betina 10. Ataupun mungkin 1 jantan 6 betina, misalnya seperti itu juga bagus ya, tambah bagus seperti itu. Jumlah DOC yang dibeli harus disesuaikan dengan luas kandang ya yang dimiliki. Jangan lupa juga harus mempertimbangkan dari sisi modal yang kamu miliki, karena semakin banyak kamu membeli DOC, maka akan semakin banyak pakan yang akan dibeli. Beternak ayam kampung dengan membeli DOC lebih efektif loh ketimbang dengan menetaskannya sendiri. Karena jika menetaskan telur, sahabat harus membeli dulu indukan ayam, lalu menunggu hingga indukan bisa bertelur. Kelemahan budidaya ayam kampung dengan cara menetaskan telur indukan, yakni kamu harus repot dengan pengadaan telur dalam jumlah tertentu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kamu juga mesti memiliki mesin penetas telur ya. Selain itu, sahabat harus mempertimbangkan beternak ayam kampung dengan membeli DOC atau menetaskan telur sendiri.
sahabat harus mempertimbangkan jenis bibit anak ayam yang akan dipelihara. Pilihlah bibit anak ayam kampung yang bagus. Saat ini ada beberapa jenis ayam kampung, mulai dari ayam kampung biasa hingga jenis ayam kampung Jawa Super atau Joper. Oke, jadi seperti disampaikan tadi, dia bilang tadi kan efektif beli DOC. Ya memang efektif ya efektif, terutama kalau dari efisiensi biaya, menekan kos ya untuk operasional tentunya dari penetasan ya. Tetapi efektif ya karena langsung dipelihara langsung start hari itu langsung, nggak usah nunggu, nggak usah melihara ayam ya, seperti itu. Terus tadi diberi komentar bahwasannya ayam kampung itu sudah banyak juga beredar di masyarakat yang diperjualbelikan ya, seperti di ayam komersial pakai box juga ya, yang pakai box kotak itu ya dari kardus itu sama seperti di ayam komersial sudah banyak. Dan tadi sudah disebutkan ayam kampung yang mungkin saat ini terkenal ya, artinya itu super yang dikenal dengan Joper. Joper itu singkatan dari Jawa Super ya. Saya singgung Jawa Super ya, karena di video ini nggak ada ya. Saudara nanti kalau tertarik ingin membuat suatu ayam kampung yang disebut dengan Jawa Super atau Joper tadi, itu sebetulnya sederhana. Saudara tinggal nanti menilangkan antara ayam kampung dengan ayam komersial. Ya, jadi saudara pelihara ayam petelur betina yang layer itu, yang bertelur yang di kandang baterai itu biasanya ya. Saudara pelihara itu ditambah dengan ayam kampung, pejantannya kampung ya. Mungkin cari pejantan kampung yang tentunya kalau orientasinya untuk menghasilkan daging ya, carilah tentunya karena Jawa Super tadi ya, pejantan yang posturnya besar ya, seperti ingat pelajaran genetika nanti dari tetua pejantan kan akan menurunkan sebagian sifat genetisnya ke keturunannya ya. Carilah pejantan yang besar, misalnya jantannya dari Bangkok, jenis ayam jenis Bangkok, ataupun mungkin ayam pelung ya. Ayam pelung itu besar ya, ayam pelung itu besar. Jadi saudara mungkin bisa crossingkan seperti itu ya. Nanti saudara silakan coba-coba ya, dari mana yang mungkin terbaik ya. Saudara kan ini sederhana, tapi seperti saya sampaikan mungkin di perkuliahan sebelumnya, saudara kalau mungkin yang paling tepat ya dilakukan yang kalau strain ya inbreeding, tapi kan lama itu ya. Tapi kali ini kan paling singkat dan mungkin paling banyak dilakukan oleh peternak-peternak yang menghasilkan Joper ya. Itu yang requestnya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi ayam layer itu ya, ayam petelur atau layer betina dikawinkan dengan ayam jantan kampung. Itulah yang disebut dengan anak keturunannya yang Joper tadi ya. Sehingga kalau Joper itu panennya lebih cepat ya, panennya lebih cepat karena pertumbuhannya lebih cepat ya. Jadi apa itu tadi, kalau tadi kan lebih dari 2 bulan, ini mungkin 2 bulan sudah beratnya bisa mirip seperti kayak jantan petelur. Jadi saudara kalau mungkin peternak bilang melihara pejantan gitu aja ya, dan nanti kalau di kandang ketemu ayam kok umur 2 bulanan ya, katakanlah 50-60 karena panennya gitu, itu kok kecil-kecil kayak ayam kampung ya, tapi warnanya putih seragam ya, itulah nanti disebut dengan ayam petelur. Itu sebetulnya ya ayam petelur tapi yang jantan warnanya bulunya putih ya. Jadi seperti kayak broiler putih tetapi ukurannya kecil-kecil seperti ayam kampung. Jadi dia nanti akan dipanen umur 50 sampai 60 hari sekitar itu, dengan berat sekitar 9 onan ya. Jadi lebih berat dibandingkan ayam kampung tadi, tentunya dengan dengan umur yang lebih muda ya. Itu ayam pejantan atau lebih lengkapnya jantannya petelur, tapi peternak bilang pejantan gitu aja ya, seperti itu. Jadi Joper tadi juga hampir seperti itu, tapi perlu diingat bahwasanya kelebihan ayam kampung harga jualnya itu mahal ya, baik telur ataupun daging ya. Kalau di Indonesia itu mahal ya. Jadi biasanya jualnya tentunya itu ekoran, biasanya tentu dilihat dari beratnya ya, ekoran. Sedangkan telurnya pun dijual butiran untuk di ayam kampung. Beda dengan di ayam komersial atau layer, itu jualnya adalah dalam bentuk kilogram ya, kilogram yang mungkin isinya kalau standar ya 16-17 butir. Tapi kalau di ayam kampung jualnya adalah butiran, sehingga kelebihannya itu. Dan juga di ayam kampung adalah cenderung harganya lebih stabil
Ya fluktuatif harga cenderung lebih bisa ditekan dibandingkan di ayam komersial. Kalau ayam komersial terus terang membuat orang spot jantung ya, karena fluktuasi harganya sangat cepat dan tinggi ya. Makanya banyak peternak-peternak yang gulung tikar atau banyak rugi ya, karena memang terutama di broiler memang harganya fluktuatifnya sangat cepat dan tinggi ya. Kecuali di kemitraan mungkin ya, itu mungkin agak nggak begitu, tapi kalau mandiri hati-hati. Pesan saya di ayam komersial hati-hati gitu ya. Oke, lanjut. Ayam chopper diketahui memiliki kualitas baik karena pertumbuhannya terbilang cepat besar dibanding ayam kampung biasa. Kami sarankan jika sahabat ingin memulai budidaya ayam kampung, pilihlah bibit unggul seperti ayam chopper ya. Pemilihan jenis kandang ayam. Yang harus sahabat perhatikan dalam memulai usaha ayam kampung yaitu pemilihan kandang. Di antaranya sebagai berikut. Sistem ren. Model dengan kandang ini cukup efektif untuk memelihara ayam kampung. Seperti contoh di sini, ini adalah pemeliharaan dengan model range ya, artinya di umbaran tapi dibatasi ya. Nanti di keliling pagar, tentu pagarnya harus tinggi ya, karena ayam kampung bisa terbang ya, kayak di ayam petelur bisa terbang. Ini dengan model ini semi intensif ya, jadi antara dilepas dan juga di kandang, jadi pakan sebagian dibantu oleh kita, tapi juga mencari di yard, di halaman ya, seperti ini. Sedangkan kalau yang dilepas sama sekali itulah yang umbaran ya, sistem ekstensif. Kalau ini adalah semi intensif ya, tapi nanti kalau yang dikandangkan full tidak keluar ya itu intensif. Kalau ini semi intensif ya, pakai range. Kampung, kandang ini memiliki dua bagian yaitu area untuk pengumbaran dan area untuk berteduh. Biasanya luas area pengumbaran yakni 2/3 dari luas kandang ayam, sementara sisanya untuk area berteduh. Kandang postal. Selain kandang sistem ren yang cocok untuk budidaya ayam kampung, sistem kandang lainnya yaitu kandang postal. Kandang postal biasanya digunakan untuk ayam potong atau pedaging. Sejumlah peternak ayam kampung memakai kandang postal ini karena mereka lebih berorientasi pada usaha budidaya ayam potong atau pedaging. Seperti saya perhatikan ini adalah pemeliharaan dengan model postal ya, seperti di praktikum sebelumnya. Berarti kalau model seperti ini ayam kampung ini dipelihara dalam bentuk intensif ya, karena memang hidupnya full harus kita support, baik pakan minumnya harus kita berikan karena dia di dalam kandang itu tidak kemana-mana ya. Ini adalah sistem yang intensif. Kalau tadi kan semi intensif, jadi dia kadang mencari makan sendiri dan juga kadang kita bantu beri pakan. Sedangkan kalau yang tidak ada pagernya, dilepas sama sekali, dia berangkat pagi sore pulang, itulah dengan yang disebut ekstensif ya. Seperti ini tentunya kalau dibandingkan apakah yang terbaik yang mana, mana yang terbaik ya, yang terbaik adalah yang ini, yang tentunya yang intensif. Dari segi produktivitas ya, dari segi produktivitas tentunya yang paling baik yang intensif, kemudian semi intensif, dan yang terakhir adalah tentunya ekstensif. Daging. Model kandang postal ada dua jenis, yakni postal panggung dan postal liter. Postal liter yaitu kandang ayam yang hanya beralaskan tanah liat yang dilapisi kapur dan sekam. Fungsi alas tanah liat pada kandang postal liter yakni untuk menyerap kotoran ayam agar lantai kandang tidak mudah basah, sedangkan fungsi kapur yakni untuk mencegah pengembangbiakan penyakit dari kotoran. Sedangkan kandang postal panggung yakni kandang ayam yang dibuat dengan model panggung berketinggian sekitar 2 meter dari atas tanah. Kandang postal panggung ini dibuat dengan tujuan agar kotoran ayam langsung jatuh ke tanah, sehingga ayam yang ada di dalam kandang tidak terkontaminasi kotorannya sendiri. Seperti pemeliharaan di broiler ataupun layer. Jadi anak-anakku semuanya, kalau saudara memelihara waktu kecil, tentunya anak ayam ini tentunya tetap sama seperti di broiler ataupun layer, membutuhkan brooding, butuh suatu pemanas ya.
butuh pemanas ya. Saudara nanti lihat penyebaran aja sama seperti di kuliah ya. Saudara lihat bagaimana penyebaran anak ayam, apakah menyebar ataukah tidak ya. Saudara sama seperti di broiler ataupun layer ya. Kemudian apa itu yang mungkin di sini tidak nampak juga, program vaksinasi ya, karena ini adalah ayam kampung. Ayam kampung cenderung lebih tahan terhadap penyakit, walaupun demikian tidak serta-merta tidak divaksin. Saya sangat mewajibkan saudara untuk pemeliharaan ayam kampung tentunya harus divaksin juga. Vaksin apa paling tidak yang harus diberikan? Paling tidak sekali lagi, vaksin yang diberikan adalah ND atau Newcastle disease atau tetelo. Kalau orang Indonesia sebut tetelo atau Newcastle disease. Itu wajib harus diberikan ke ayam kampung. Ya, walaupun dipelihara 2 bulan ya misalnya, kalau untuk yang ayam pedaging, untuk orientasi daging, tetap harus dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya bagaimana? Kalau mungkin pedaging ya ikut aja seperti model di broiler ya, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin waktunya berbeda yang kedua, katakanlah seperti itu ya. Jadi pertama tetap tetes mata atau tetes hidung, bisa nanti saudara ulangi. Kalau saudara pelihara selama orientasinya untuk katakanlah pedaging 2 bulan ya, saudara bisa ulang mungkin umur 1 bulan katakanlah seperti itu ya. 30-an hari saudara vaksin melalui air minum misalnya seperti itu. Ya, setelah itu nanti sampai panen ya. Itu. Kalau mau 3 kali mungkin lebih bagus. Kalau mau 3 kali mungkin lebih bagus ya. Sama seperti broiler kemudian diurang mungkin ya 40 hari, kalau mungkin yang kedua 20-an hari ya. Seperti itu. Itu kalau saudara mau melakukan vaksinasi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk ND jangan pernah ditinggalkan. Kalau saudara melihara ayam ya, jangan pernah meninggalkan vaksin ini ya. Karena kalau kena ND, walaupun itu ayam kampung, bisa habis ya, bisa mengalami suatu kematian yang tinggi. Mengenai vaksin yang lain, kalau mungkin diberikan ya saudara mungkin di petelur aja lah, mungkin yang lebih macamnya banyak. Tapi paling tidak ND itu mutlak ya, baik di pedaging ataupun petelur, itu di ayam kampung harus diberikan ya, harus, sekali lagi harus diberikan vaksin ND. Prosedurnya ya sama seperti di video sebelumnya ya. Saudara apakah melalui tetes mata, tetes hidung, air minum, suntik dan sebagainya. Ya persis sama seperti itu. Vaksinnya sama ya, vaksinnya sama. Oke, kita lanjut. Kandang baterai. Dalam budidaya ayam kampung ada juga jenis kandang baterai. Kandang ini dibuat bertingkat antara 3-4 lantai dalam satu sekat atau kotak persegi kandang terdiri dari 1 ayam. Lantai kandang ini dibuat miring ke depan. Kandang jenis ini biasanya digunakan untuk peternakan ayam petelur ya. Dengan lantai yang miring ke depan sahabat, telur yang dikeluarkan induk akan menggelinding ke depan dan tidak terinjak induk ayam. Lantai kandang ini terbuat dari bambu yang disusun dengan seperti sudah perhatikan, kalau orientasinya untuk petelur ya seperti ini, itu berarti mirip seperti di layar. Ya, jadi baik perkandangannya ya, mungkin dengan peralatannya juga, tempat pakan, tempat minum ya, mungkin bagus yang di model paralon atas bawah misalnya seperti itu, seperti di layar itu juga bisa. Tetapi mungkin tadi disebutkan kalau saudara mau model seperti baterai seperti ini ya, dengan kotorannya di bawahnya seperti ini ya, mungkin lebih bagus jangan terlalu banyak-banyak tingkatnya ya. Karena di ayam komersial itu aja dibatasi, kalau di daerah tropis itu dengan kandang terbuka itu 2 tingkat ya maksimal, kalau 3 sampai 4 ya. Nanti dikhawatirkan kandungan amoniaknya itu loh terlalu tinggi ya, itu nanti berisiko terhadap nanti selain penyakit pernapasan dan juga itu kandungan amoniak yang tinggi, ngorok ya, seperti itu. Kemudian di ayam petelur ini yang khas memang warnanya tidak seragam ya. Beda dengan di ayam komersial, cenderung warnanya seragam. Kalau di sini warnanya macam-macam ya. Itulah khasnya ayam kampung.
ya, ayam kampung. Dan dari segi produktivitas telur memang tidak sebagus di ayam komersial. Ya mungkin kalau yang agak lebih bagus sedikit ya, ayam yang mirip seperti kampung, warnanya bintil-bintil, mungkin namanya ayam Arab ya, mungkin seperti itu. Itu telurnya mirip seperti ayam kampung ya, seperti itu. Jarak 1-2 cm agar kotoran jatuh ke bawah. Perawatan dan pembesaran. Budidaya ayam kampung juga sama dengan memelihara ayam broiler atau ayam pejantan. Ayam kampung perlu perawatan dalam proses pembesarannya. Bagi kamu pemula tentunya harus menyiapkan pakan ternak yang berkualitas serta siapkan pula obat-obatan alami maupun obat kimia agar ayam tak mudah terserang penyakit ya. Bagi kamu yang baru menjadi peternak pemula tentu harus mempertimbangkan aspek modal. Untuk menekan biaya produksi sebaiknya sahabat menggunakan pakan ternak alami yang bisa didapatkan di sekitarmu seperti dedak atau huut, daun pepaya, hingga daun lamtoro yang memang sudah lazim digunakan peternak agar ayam sehat dan cepat tumbuh besar. Saudara bisa memanfaatkan ilmu yang saudara dapatkan di makanan ternak, jadi saudara bisa membuat formulasi pakan, katakan seperti itu yang saudara dapatkan di makanan ternak. Tentunya seperti saya bilang tadi ya, saudara kalau membuat formulasi untuk pakan ke ayam kampung ya jangan diikuti bahan bakunya persis seperti di model ayam komersial. Kalau saudara full membuat cell mixing ataupun menggunakan pakan pabrikan full ya dari pabrik semuanya, lah saudara harus pertimbangkan sekali lagi karena dari segi efisiensi, karena memang ayam kampung secara genetis tidak bisa katakanlah sebagus ya performanya seperti ayam komersial dari segi daging ataupun mungkin telur. Mungkin bisa saja menggunakan pakan pabrikan tetapi itu dimodif, artinya kombinasi ya, tidak full pabrikan, dikombinasi atau dicampur dengan pakan-pakan lokal yang sekiranya ada di sekitarnya. Misalnya menggunakan dengan pakan jadi dari broiler katakan seperti itu, kemudian dicampur dengan dedek, misal seperti itu. Ataupun mungkin dengan menggunakan konsentrat bisa saja seperti itu, tetapi tentunya jangan diikuti persis seperti ayam komersial sekali lagi, karena memang dari segi produktivitas tidak sebagus ya seperti di ayam komersial, sehingga kalau di seperti itu nanti saudara untuk profit itu lebih susah ya kalau menggunakan seperti itu. Makanya seperti disampaikan tadi, menggunakan bahan baku lokal yang tentunya murah, bahkan mungkin tanda petik itu adalah suatu limbah ya, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk diberikan ke ternak. Kalau seperti itu nanti otomatis akan meningkatkan margin keuntungan bagi saudara. Berikan pakan 3 kali sehari, kombinasikan antara pakan dari pabrik atau pur dan pakan alami seperti dedak dan juga sayuran sebagai campurannya. Bagi kamu yang baru memulai budidaya ayam kampung harus mengetahui pakan campuran ini harus diberikan ketika ayam sudah berusia antara 2-3 bulan ke atas. Untuk anak ayam usia 1-21 hari, sebaiknya berikan pakan murni dari pabrik agar pertumbuhannya lebih cepat. Selain menyediakan obat-obatan untuk mencegah agar ayam tak mudah sakit dan mati, kamu harus selalu menjaga kebersihan kandang ya. Mudah bukan? Jadi seperti di ayam komersial sama ya, jadi otomatis jaga kebersihan, sanitasi, dan juga sesekali semprot kandang menggunakan desinfektan itu sangat dianjurkan ya. Jadi untuk mencegah suatu penyebaran ataupun terjadinya penyakit, saudara sesekali semprot kandang itu lebih baik ya. Tentunya digunakanlah obat-obat yang aman pada saat ada ayamnya ya. Jadi jangan gunakan yang ada kandungan terutama formalin ya, jangan gunakan desinfektan. Ini memang bagus untuk fumigasi, fumigasi ya, sterilisasi untuk desinfeksi, tetapi kurang bagus kalau ada ternaknya ya. Jadi hindari banyak ya bahan-bahan yang katakan seperti BKC, iodin dan sebagainya, itu bagus atau baik atau aman digunakan pada saat ada ternak atau ayamnya.
Pemasaran. Bagian akhir dari proses budidaya ayam kampung yakni pemasaran. Biasanya, orang di perkampungan menjual ayam kampung peliharaannya ke pasar tradisional secara langsung atau menjual ke pedagang keliling yang biasa membeli ayam kampung. Cara pemasaran seperti itu dinilai kurang menguntungkan ya, karena jika kita menjual ke pengepul atau pedagang keliling tentu harganya akan sangat minim, karena memang mereka juga ingin mendapatkan keuntungan. Lebih baik, sahabat menjualnya langsung ke pelanggan, misalnya ke pengusaha rumah makan dan masyarakat lainnya yang membutuhkan pasokan daging ayam kampung untuk kegiatan usahanya. Untuk mencapai ke tahap ini, sahabat perlu bersabar dan terus menjalin kemitraan dengan calon pelanggan. Berikan harga yang normal dan utamakan kualitas ayam yang kita jual. Baik, demikian anak-anakku ya. Jadi pemeliharaan untuk ayam kampung. Jadi untuk di pasar, seperti saya sampaikan tadi, peluang di ayam kampung itu peluangnya potensinya besar ya. Potensi di ayam kampung itu peluang pasarnya besar karena harga cenderung stabil dan sampai saat ini kebutuhan itu masih tetap kurang ya. Dan saudara untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan seperti disampaikan tadi, kalau saudara punya jejaring dengan tempat-tempat kuliner yang menggunakan ayam kampung, tentunya saudara profitnya akan lebih tinggi ya. Apalagi saudara mulai dari start membuat suatu peternakan sendiri, dari penetasan, pemeliharaan, membuat formulasi pakan, kemudian buat jejaring sosial, ya syukur saudara malah bisa terintegrasi punya tempat usaha kuliner sekaligus. Wah, itu malah lebih bagus lagi kalau seperti itu. Berarti saudara itu membuat suatu usaha terintegrasi ya, walaupun skala mini ya, seperti itu. Saya beri contoh peternak yang memelihara ayam kampung dengan populasi hanya seribuan ya, 800 sampai 1000, itu penghasilannya itu bisa setara dengan ASN di Indonesia ya, pegawai negeri sipil di pemerintah ya. Kalau mungkin di Malaysia ya, teman-teman yang dari Malaysia. Jadi itu kalau di Indonesia bisa setara penghasilannya, pendapatannya setara dengan teman-teman yang PNS atau ASN ya, pegawai pemerintah ya. Itu sebagai gambaran. Jadi peluangnya besar, potensinya besar. Saudara yang mungkin berasal dari desa bisa manfaatkan potensi peluang ini. Saudara sebagai seorang dokter hewan bisa memulai dari skala kecil dulu untuk berani memulai usaha. Saudara nanti akan menjadi pengusaha yang besar. Demikian anak-anakku semuanya, praktikum tentang ayam kampung. Silakan untuk mempraktekkan, untuk mencoba ya, dari yang kecil dulu. Terima kasih saya sampaikan kepada pemilik video YouTube atas videonya, memberi wawasan ya, pemahaman ya, pengetahuan ya pada anak-anak kami. Semoga apa yang saudara sharekan kemudian saya share ulang bisa menambah amal ibadah saudara. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai ketemu di praktikum berikutnya dan tetap jaga kesehatan dan juga salam sukses selalu. Oke, see you.